Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kembali kita diundang di dalam persekutuan doa di dalam rumah tangga kita masing-masing pada jam doa Rabu 22 April 2020. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Senantiasa Dia menyertai, memberkati kita. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan, menaikkan seluruh doa, syafaat kita, bahkan segala pergumulan harapan kita di dalam kita bersama-sama untuk jam doa Rabu kita pada sore hari ini. Mengawali daripada ibadah persekutuan doa pada malam ini, kita bernyanyi sungguh indah. Jauhi rohmu ya
Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang ada di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, tak terselami betapa besar dan mulia Tuhan atas kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, segala penyelenggaraan Tuhan yang berkenan memberkati kami dalam hari lepas hari yang sungguh kami boleh lewati dengan campur tangan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karena Tuhan, di tiap-tiap keluarga rumah tangga kami masing-masing, bersatu hati kami Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa syafaat pergumulan kami Tuhan, baik itu bangsa dan negeri kami ini, begitu juga bagi keluarga kami Tuhan, terlebih-lebih dengan keadaan suasana wabah pandemi corona yang sampai saat ini Tuhan masih membuat kepada kami menjadi sesuatu hal yang mengerikan, mengkhawatirkan dan mencemaskan. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hadir Engkau Tuhan di setiap kami, di keluarga kami, di rumah tangga kami masing-masing. Satukan hati, pikiran, jiwa kami. Ada roh Tuhan yang bertahta di atas doa penyembahan kami Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu dan memberkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga berakhirnya, menjadi pujian persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sungguh Engkau menjawab doa-doa kami seiring dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, waktu Tuhan. Pujian ini akan dinyanyikan oleh Ibu Yusi dan Ibu Putri. Kami persilakan. Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bagi Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Daniel Novian. Kepada Bapak Daniel Novian kami persilakan. Selamat sore semuanya, kita akan mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu, sungguh mengucap syukur waktu ini kami dapat kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami untuk dapat mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan kami serahkan waktu jam doa ini dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tema kita pada malam hari ini untuk renungannya adalah kesembuhan dari sakit rohani. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Roni dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sembuh itu kata yang sangat dinantikan oleh orang yang baru sakit. Kalau saat sehat seperti sekarang ini, misalnya kita sehat ya, punya banyak keinginan, mau makan inilah, mau makan itu, mau pergi kemana. Tapi kalau sakit, cuma satu pinginnya itu, sembuh. Bahkan sampai biayanya keluar seberapapun, datang ke tempat yang paling canggih, punya alatnya yang paling canggih, dijabani. Karena cuma pengen satu, sembuh. Ya. Tapi sebelum jadi sembuh itu, harus ada prosesnya. Harus sadar dulu kalau sakit. Setelah itu baru mencari cara supaya bisa sembuh dan akhirnya sehat. Kesehatan ada dua, jasmani dan rohani. Untuk jadi sehat rohani, gimana caranya? Nah, ini Tuhan sudah memberikan jawaban dan caranya. Di Yeremia pasal 29 tadi itu ditulis pada waktu bangsa Israel sedang dibuang. Jadi karena sudah terlalu banyak kesalahannya, Tuhan menghukum bangsa Israel dibuang dari negerinya ke negeri yang jauh. Cukup lama ya, sampai puluhan tahun, bahkan berapa generasi itu akhirnya. Jadi bangsa Israel sedang mengalami sakit rohani. Yeremia, nabi yang diutus oleh Tuhan di bangsa Israel, mengingatkan supaya bangsanya itu bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Kalau yang dibaca Pak Roni tadi akan saya bacakan lagi di Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini poinnya ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu selalu merancangkan hal yang baik, yang terbaik. Tadi kita sudah dengar lagu, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Karena saya dan istri punya anak, jadi kan kita sebagai orang tua pasti punya rencana yang terbaik bagi anak kita.
semua sudah disiapkan sejak kehamilan, sebelum hamil, terus pas hamil, mau lahir di mana, sama dokter siapa, rumah sakitnya di mana, itu semua sudah dirancangkan. Sudah beli baju untuk yang mau lahir, habis itu pas sudah lahir ya juga dirawat, dan kita bisa lihat step-stepnya itu. Sebagai orang tua kita punya rencana yang terbaik bagi anak kita. Kalau dulu waktu saya kecil nggak ada foto ya, jadi saya tunjukin dulu. Ini Lois umur 1 tahun, ya. Ini kalau yang ini umur 2 tahun, ya. Masih imut-imut ya, nanti kita lihat. Kalau yang ini umur 5 tahun. Dan bisa dilihat, akhirnya ini umur 10 tahun. Posenya sudah beda. Waktu umur 1 tahun, kalem. 2, lumayan. Nah, pas sudah 10 tahun, gayanya udah seperti ini. Nggak mau diminta gaya yang agak manis sedikit gitu ya. Karena itu sudah ada perkembangannya dan kita sudah punya rencana yang terbaik bagi anak kita. Waktu masuk sekolah, sekolahannya nyuruh orang tuanya buka rekening atas namanya anaknya. Jadi itu semua sudah di planning. Kita yang orang tua saja punya rencana yang terbaik bagi anak kita, apalagi Tuhan. Di dalam Matius pasal 7, saya akan bacakan Matius pasal 7 ayat 7-11. Bagaimana Tuhan ngasih tahu kepada murid-muridnya tentang doa. Matius pasal 7 ayat 7-11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya yakin Yesus juga sudah baca kitab Yeremia pada waktu dia mengucapkan hal ini. Yang dibacakan oleh Pak Roni tadi, di ayat 14, Tuhan sudah memberikan janji kepada Nabi Yeremia. Kalau kamu minta, ya kita akan beri. Kalau kamu cari, kamu akan dapat. Dan itu juga yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 7-11. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita yakini akan hal ini. Bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, bahkan saat nanti kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Tapi masalahnya kita masih di dunia. Murid Yesus juga mengalami hal yang seperti kita. Murid-muridnya Yesus hidup bersama Yesus. 12 murid itu siang malam bareng sama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ya karena masih manusia ya, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal 4 ayat 35-41. Markus pasal 4 ayat 35-41. Itu cerita tentang angin ribut diredakan. Waktu itu Yesus ngajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Yang mengajak Yesus. Tapi waktu di tengah jalan, di tengah danau tersebut, Yesus tidur di buritan. Ternyata ada ombak, ada angin ribut, muridnya ketakutan. Statementnya murid, guru, sambil dibangunin Yesus ya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal sebelum-sebelumnya itu murid-muridnya Yesus sudah melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, bagaimana Tuhan punya kuasa, Yesus punya kuasa untuk hal itu. Jadi ya kita sama dengan murid Yesus, tergantung kita responnya. Immanuel, ya di sini ada rumah sakit Immanuel ya. Immanuel itu kata yang sangat berarti bagi tiap orang percaya. Tuhan beserta kita. Nggak jauh, Tuhan nggak sampai harus diteriakin untuk datang. Tuhan beserta kita. Saat kita sehat, saat kita sakit, walaupun rohaninya juga, Tuhan beserta dengan kita. Rancangan yang terbaik yang ada pada Tuhan bagi kita, itu sudah Tuhan sediakan. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun kondisinya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan. Nggak bisa diganti dengan apapun. Terus datang dan mendekat pada Tuhan.
Lagi pula Tuhan kan selalu beserta dengan kita. Yesus beserta dengan kita di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Tuhan sudah ada di sana, di masa depan kita. Kadang-kadang kita lupa untuk hal itu. Taunya Tuhan, Engkau gak peduli saat kita akan binasa. Enggak, Tuhan itu sudah ada di depan sana. Bahkan walaupun kita nanti sudah dipanggil Tuhan pun, Tuhan sudah ada di sana menyambut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Yesus yang sama itulah yang menyertai kita di masa pandemi saat ini. Yesus yang sama itulah yang menyertai kita di masa yang lalu, saat kita masih baik-baik saja. Di masa pandemi ini dan nanti saat sudah selesai wabah itu, Tuhan Yesus juga sudah ada di sana. Takut, khawatir itu manusiawi. Yesus pun takut. Tadi saya bilang ya, Yesus waktu dia hidup di dunia pasti sudah membaca kitab Yeremia. Tapi saat dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali. 3 kali dia doa. Nggak sanggup sendirian, ngajak murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi ya muridnya tidur juga. Yesus sangat takut, bahkan sampai saat keringatnya tuh sampai seperti ada darah yang netes ya. Saya nggak bisa bayangin bagaimana Yesus takut itu. Sudah tahu dia akan memikul dosa manusia, dihukum, disalib. Kalau dihukum aja sih mending, ini disalib, dia nggak salah lagi. Sangat ketakutan, bahkan saat malaikat Tuhan datang, dia baru dikuatkan. Setelah itu, ucapannya dia, jadilah padaku seperti apa yang kau kehendaki. Yesus takut, iya, tapi dia menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan saat di kayu salib dia bilang, sudah selesai. Yesus menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Saat kita sehat, sakit, datang sama Tuhan. Hidup kita adalah di tangan Tuhan, tidak di tangan kita. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sakit rohani kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang di masa pandemi ini, saya melihat iman kita semakin dikuatkan. Karena ibadah juga sudah online, jam doa juga sudah online. Gak ada alasan lagi gak ikut jam doa. Oh saya di rumah, ini ada tamu. Ya, sudah tinggal bisa buka YouTube, linknya. Gak ada alasan lagi untuk gak ikut jam doa. Justru dengan masa-masa seperti ini kita go to the next level. Ibadah bukan hanya di gereja, di rumah pun bisa. Persembahan gak hanya di kantong, bisa transfer. Jam doa juga demikian. Jadi mari kita selalu ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita, masa lalu, kini, dan nanti. Saat kita sehat rohani, saat kita sakit rohani, ingat balik sama Tuhan. Jangan lepas dari Tuhan. Apapun kondisinya, kita harus dekat sama Tuhan. Tuhan sudah ngasih janji, dan itu juga yang dia tepati. Kesembuhan dari sakit rohani itu ada. Dan Tuhan terus beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terpujilah namamu. Sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada malam ini. Biarlah kami terus berpaut kepadamu, mohon ampun apabila kami sering lupa, bahkan mengandalkan kekuatan kami. Lebih dominan rasa takut dan khawatir kami, khususnya di masa-masa ini. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat meyakini terus bahwa Engkau beserta dengan kami, dan Engkau memberikan pada kami jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, bahwa kami bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Engkau sudah ada di masa depan saat wabah ini sudah berakhir. Dan Engkau terus menyertai kami sampai Engkau datang kembali dan menyambut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas waktu ini dan firman yang telah kami dengar. Biarlah itu semua menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang dibagikan melalui WhatsApp group. Bukankah ini suatu kesempatan yang indah untuk keluarga-keluarga Tuhan di tempat kita masing-masing? Bagi Anda yang berkeluarga, bukankah ini waktu yang indah untuk kepala rumah tangga memimpin keluarganya masing-masing untuk makin mengalami Tuhan melalui doa-doa kita dalam jam doa malam hari ini? Sungguh besar, sungguh indah anugerah Tuhan bagi kita. Mengakhiri jam doa pada malam hari ini, kita naikkan satu refrain dari lagu Sungguh Indah.
mari kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur dalam doa. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.